Indonesia memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Pasalnya dengan bangga, Indonesia akhirnya memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter penghasil katoda tembaga yaitu smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIPE Gresik, Jawa Timur dan milik PT Aman Mineral International Tbk di Nusa Tenggara Barat NTB. Lalu seperti apa nantinya hasil dari smelter Aman Mineral dan juga PT Freeport Indonesia ini akan kami ulas untuk Anda dalam dua smelter raksasa diresmikan. Hilirisasi tembaga siap ngebut. Kita lihat di slide yang pertama. Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia atau PT-FI di Gresik, Jawa Timur. Smelter milik Freeport ini akan menjadi sejarah penting dalam hilirisasi. Pasalnya pabrik pemurnian single line menjadi yang terbesar di dunia karena memiliki kapasitas hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Ditambah dengan smelter pertama yang sudah beroperasi yaitu PT Smelting. Jadi keduanya ini nanti akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas dan juga 220 ton perak per tahun. Nah, smelter konsentrat tembaga yang berlokasi di JIPE ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan investasi mencapai 3,7 miliar dolar atau sekitar 58 triliun rupiah. Adapun proses pembangunan smelter ini membutuhkan waktu sekitar 30 bulan. Nah, jika smelter ini sudah berproduksi, PT-FI juga telah mendapatkan pembeli atau off-taker yang akan menyerap hingga 100.000 ton katoda tembaga per tahun, yaitu PT Hailiang Group. Sementara untuk produksi emas ini nantinya ada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang dikatakan akan berkomitmen untuk mengambil 20 ton emas. Setidaknya terdapat beberapa dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya smelter ini. Beberapa di antaranya adalah dari segi tenaga kerja. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, smelter Manyar secara akumulasi dapat menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja selama proses konstruksinya. Setelah operasional, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan memang akan lebih kecil. Nah, kemudian saat smelter beroperasi secara komersial, tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 2.000 orang. Adapun tenaga kerja yang diprioritaskan yaitu adalah warga lokal Gresik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dampak positif lainnya adalah dari segi potensi investasi baru. Pabrik smelter Freeport di Gresik ini memiliki potensi besar untuk mendorong investasi lanjutan di sektor hilir industri tembaga. Nah, salah satu produk utama dari smelter ini adalah katoda tembaga. Nah, katoda tembaga ini akan digunakan untuk apa aja sih? Tentunya katoda tembaga merupakan bahan baku penting dalam berbagai industri. Misalnya industri kabel, elektronik, manufaktur peralatan listrik hingga otomotif pada ekosistem kendaraan listrik atau EV. Berikutnya adalah dampak ekonomi. Selain menyerap tenaga kerja dan juga mendorong investasi baru, smelter tembaga ini juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan juga nasional. Selain meresmikan smelter di Gresik milik PT-FI, Presiden RI Joko Widodo juga meresmikan smelter milik PT Aman Mineral International Tbk. Rampungnya smelter ini merupakan salah satu yang tercepat di dunia karena bisa rampung hanya dalam waktu sekitar 14 bulan saja, namun sudah lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Smelter tembaga Aman Mineral ini berada di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas pengolahan hingga 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksi sekitar 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, kemudian 55 ton perak, dan 860 ton asap sulfat byproduct per tahunnya. Adapun total investasi smelter Aman Mineral ini mencapai 21 triliun rupiah. Smelter yang baru dibangun ini menggunakan teknologi canggih double flash smelting yang menggabungkan proses flash melting dan juga flash converting. Nah, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dari berbagai negara, Aman produksi tembaga berkualitas premium dengan tetap mematuhi standar keselamatan tertinggi dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga dengan adanya pabrik pengolahan konsentrat ini diharapkan akan memberikan nilai tambah
bagi komoditas tembaga, kemudian memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat, dan juga membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga Sumbawa Barat. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, menurut data United States Geological Survey pada tahun 2023, negara penghasil tembaga tertinggi ternyata dipegang oleh Chili yang memproduksi sebanyak 5 juta metrik ton tembaga di tahun 2023. Meskipun memang jumlah ini turun dari tahun 2022 yang saat itu sebesar 5,33 juta metrik ton. Chili masih mendominasi pasar produsen tembaga global. Selanjutnya di posisi kedua ada Peru. Nah, ini di urutan kedua daerah penghasil tembaga tertinggi dengan volume produksi sebesar 2,6 juta metrik ton di tahun 2023. Di posisi ketiga ada Kongo dengan 2,5 juta metrik ton tembaga. Kemudian ada China dan juga Amerika Serikat yang mengambil peringkat keempat dan juga kelima dengan volume produksi masing-masing di 1,7 juta dan juga 1,1 juta metrik ton. Selanjutnya di posisi ke-6 ini ada Rusia. Di posisi ke-6 910 ribu metrik ton produksi per tahunnya. Sementara itu ada Indonesia di posisi ke-7 yang merupakan daerah penghasil tembaga terbesar di dunia dengan volume produksinya mencapai 840 ribu metrik ton. Namun memang jumlah produksinya turun dari tahun 2022 yang sebesar 941 ribu metrik ton. Ya pemirsa, dengan beroperasinya kedua smelter di Gresik dan juga NTB, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi sektor hilirisasi industri di Indonesia, memperkuat posisi negara di kancah internasional dalam sektor mineral dan energi, serta semakin memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global tembaga.